Okay, with me again on Hummingbird YouTube channel. How to learn English autodidact from zero. Okay, now we are going to the next lessons on part 10, question words, kata tanya. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas macam-macam kata tanya dalam bahasa Inggris. Oke, langsung saja. Macam-macam question words, macam-macam kata tanya dalam bahasa Inggris. Yang pertama, what. What berarti apa? Contoh kalimatnya, what is that? Apa itu? What is your hobby? Apa hobimu? Oke. Kemudian cara mengartikan kata what. Kadangkala kita harus mengartikan sesuai dengan konteks penggunaan kalimatnya. Contohnya, what time is it? Jam berapa saat ini? What is your name? Siapa namamu? Oke, next. Kata tanya yang kedua. Where? Di mana? Menanyakan tempat. Contoh kalimatnya, where is my handphone? Di mana handphone saya? Where is your house? Di mana rumahmu? Where do you study English? Di mana kamu belajar bahasa Inggris? Demikian contoh penggunaan kata where yang menanyakan tempat. Yang ketiga, when, kapan. Menanyakan waktu. Contoh kalimatnya, when do you buy your phone? Kapan kamu membeli handphonemu? When do you come to his house? Kapan kamu datang ke rumahnya atau ke rumah dia laki-laki? When do you submit your work? Kapan kamu mengumpulkan tugasmu? Ya, itulah penggunaan cara menggunakan kata when, yaitu yang berarti kapan, menanyakan waktu. Yang berikutnya nomor 4. Why, yang berarti mengapa, menanyakan alasan. Contohnya dalam kalimat, why do you cry? Mengapa kamu menangis? Why don't you go to school? Mengapa kamu tidak berangkat ke sekolah? Why are you late? Mengapa kamu terlambat? Yang berikutnya, question word nomor 5. Which, yang mana. Which do you like? Yang mana yang kamu suka? Which bisa dikombinasikan dengan kata benda. Contohnya, which book do you want to read? Kata which di sini bisa dikombinasikan dengan kata book, kata bendanya. Buku yang mana yang ingin kamu baca? Contoh yang kedua, which color do you like? Warna yang mana yang kamu suka? Which di sini menanyakan pilihan, yang berarti yang mana. Kemudian question word number 6, who. Who di sini menanyakan subjek, yang berarti siapa.
berarti menanyakan pelaku. Ya. Contoh dalam kalimat, who wants to be a millionaire? Siapa yang ingin menjadi seorang jutawan? Mungkin bisa dijawab, everyone wants to be a millionaire. Setiap orang ingin menjadi seorang jutawan. Nah, everyone di sini kedudukannya sebagai subjek. Itulah yang dimaksud dengan who menanyakan subjek, yang berarti siapa. Kemudian contoh yang kedua, who speaks English? Siapa yang berbicara Inggris? Mungkin jawabannya Mr. Jono speaks English. Berarti yang berbicara bahasa Inggris adalah Mr. Jono. Nah, Mr. Jono di sini sebagai subjek yang bertempat di awal kalimat, di depan kata kerja atau sebelum kata kerja. Kemudian yang berikutnya, number 7, whom. Whom siapa, tetapi menanyakan objek. Berbeda dengan who. Contoh dalam kalimat, whom do you go to mall with? Bersama siapa kamu pergi ke mall? I go to mall with my sister. Saya pergi ke mall bersama saudara perempuanku. My sister di sini kedudukannya sebagai objek atau indirect object. Objek secara tidak langsung. Contoh yang kedua, whom do you call? Siapa yang kamu hubungi atau siapa yang kamu panggil? I call Rina. Rina di sini sebagai objek. Oke. Untuk lebih memahami perbedaan who dan whom, simak contoh berikut ini. Shanti meets Mr. Handoko. Shanti bertemu Mr. Handoko. Nah, Shanti di sini sebagai subjek, Mr. Handoko sebagai objek. Ketika kita ingin membuat pertanyaan yang menanyakan subjek, yaitu Shanti, maka kita menggunakan who. Oke, seperti ini. Who meets Mr. Handoko? Siapa yang bertemu Mr. Handoko? Jawabannya adalah Shanti. Kemudian ketika kita ingin membuat pertanyaan yang menanyakan objek atau Mr. Handoko, kita menggunakan kata tanya whom. Whom does Shanti meet? Jawabannya adalah Shanti meets Mr. Handoko. Ya, demikian perbedaan cara penggunaan who dan whom. Oke, kita lanjut ke question word number 8. How, yang berarti bagaimana. How di sini digunakan untuk menanyakan cara. Contoh dalam kalimat, how do you go to mall? Bagaimana kamu pergi ke mall? I go there by public transportation. Saya pergi ke sana menggunakan transportasi publik. Contoh berikutnya,
How do you finish your task? Bagaimana kamu menyelesaikan tugasmu? I asked my friend to help finishing my task. Saya meminta bantuan temanku untuk menyelesaikan tugasku. Oke, demikian cara penggunaan kata how yang berarti bagaimana. Kemudian, penjelasan lebih lanjut tentang penggunaan question word kata how bisa dikombinasikan dengan quantifier atau takaran, adjective atau kata sifat, noun atau kata benda. Contohnya, how much. Penerapan dalam kalimat, how much do you buy this book? Ingat pelajaran much. Much digunakan untuk menanyakan uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung. Karena di sini menanyakan harga mengarah kepada seberapa banyak uang. Uang di sini termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Maka menggunakan how much. Contoh yang kedua, how many. How many digunakan untuk menanyakan kata benda yang bisa dihitung. Contohnya, how many books do you have? Seberapa banyak buku yang kamu punya? Oke, contoh yang lain jika dikombinasikan dengan adjective atau kata sifat. How far? Seberapa jauh? How far can you run today? Seberapa jauh kamu dapat berlari hari ini? How the way? How the way to make this cake? Bagaimana cara untuk membuat kue ini? How high? Seberapa tinggi? How high is the building? Seberapa tinggi gedungnya atau bangunan itu? How long? How long di sini bisa diartikan seberapa panjang, bisa diartikan seberapa lama, tergantung dari kalimat, konteks kalimat yang kita pakai. Contohnya, how long do you finish this job? How long di sini bukan berarti seberapa panjang, tapi diartikan lebih tepatnya diartikan seberapa lama. Seberapa lama kamu menyelesaikan pekerjaan ini? How deep? Deep di sini artinya dalam. How deep is the swimming pool? Seberapa dalam kolam ini? Demikian cara penggunaan how jika dikombinasikan dengan quantifier, adjective atau kata benda, noun. Oke. Sudah 10 video yang sudah terpublish dalam seri belajar bahasa Inggris secara otodidak from zero, dimulai dari 0 hingga saat ini kita masih membahas question word, masih belum membahas bagaimana cara membentuk kalimat. Sebelum kita belajar cara membentuk kalimat, kita pahami betul-betul tentang materi pelajaran-pelajaran seperti word types hingga question word. Karena materi-materi tersebut saling berhubungan dan pasti akan diterapkan ketika kita belajar menyusun suatu kalimat. Oke, demikian pembelajaran kali ini. Thanks for watching and see you on the next lesson. Bye.